Halo semuanya, selamat datang di Tarot with Rain 77. Ini adalah general reading dan kolektif ya. Jadi mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian. Jadi kalau kamu ingin lebih personal dan private ya, membahas kamu aja, kamu bisa booking personal reading. Atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin membahas lebih lanjut, jadi ada poin-poin dari general reading ini, silakan lanjut ke personal reading. Oke, sekarang kita general reading untuk babak baru di 2024. Ini untuk karir, usaha, keuangan, dan percintaan ya. Untuk semua zodiak. Sekali lagi ini adalah general reading dan kolektif ya. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Oke, kita lihat ya. Untuk karir dan usaha, kemudian keuangan ya, dan percintaan. Babak baru di 2024 untuk semua zodiak. Karir dan usaha, keuangan, dan percintaan. Dan satu lagi oracle advice untuk karir, keuangan, percintaan, dan juga karir dan usaha ini ya. Kemudian keuangan, dan percintaan. Wow. Oke, percintaan agak-agak gimana gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Semoga 2024 itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk karir dan usaha dulu. A personal issue, reach resolution, full moon in Cancer. Kemudian ada don't stop. Kemudian ada wolf, wow. Heart medicine. Let go of that which does not serve your highest good. Oke, untuk karir dan usaha ya. Aku merasakan beberapa mungkin ada yang berganti bidang usaha atau juga berganti pekerjaan ya. Tapi nggak usah khawatir ya, karena pergantian itu kelihatannya akan membawa sesuatu yang positif. Jadi bisa dibilang ya, meskipun ada kekecewaan ya, yang namanya berakhir itu kan mau tidak mau ada rasa kecewa atau sedih. Tapi itu nggak berlangsung lama ya. Jadi ketika ada yang berakhir, maka akan ada sesuatu yang baru. Di sini yang aku rasakan juga ya, pekerjaan atau usaha yang menyangkut bidang-bidang berkaitan dengan sesama manusia ya, servis, itu kelihatannya akan makin sukses ya, akan ada peningkatan, terutama yang membantu orang lain ya. Kemudian di sini juga memang yang aku rasakan ada lumayan banyak tantangan ya, terutama ke diri ya, ke pribadi sebagai pelaku usaha, sebagai pekerja. Tapi di sini bagaimana caranya supaya kamu bisa mengatasi itu? Yang aku rasakan sih di sini kamu harus bisa mengikhlaskan apa yang sudah tidak baik lagi untuk kamu ya. Karena yakinlah bahwa setelah kamu ikhlas, akan ada sesuatu yang baru, yang lebih baik. Yang aku rasakan juga buat kamu ya, yang mungkin selama ini kurang memperhatikan masalah integritas, sebaiknya di tahun 2024 itu lebih mengutamakan ya, integritas, kejujuran ya, pekerjaan yang sesuai dengan passion atau hati nurani. Kalau memang itu bukan pekerjaan yang disukai ya, bukan keinginan kamu bekerja di situ, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Kamu tetap melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab ya, dengan sepenuh hati,
Meskipun kamu merasa misalnya diperlakukan tidak adil atau juga ada hal-hal yang kurang sreg, di sini bukan berarti kamu harus menerima diperlakukan tidak adil. Tapi bagaimana kamu tetap bertanggung jawab, dan kamu juga harus harus terus mencari solusi. Kalau memang di tempat yang sekarang itu sudah tidak bisa dipertahankan, sudah terlalu toksik, berarti kamu kan harus mencari peluang lain. Nah, dengan mencari peluang lain, bukannya kamu itu menyia-nyiakan atau berbuat seenaknya di pekerjaan atau usaha yang sekarang. Tetap melakukan yang terbaik, karena nanti dari situ ketika kamu mendapatkan peluang baru itu akan menjadi tonggak gitu ya, atau titik tolaknya kamu. Mungkin orang yang meng-hire kamu ya di pekerjaan yang baru atau di usaha yang baru gitu ya, misalnya ada yang ngajak kerjasama, mereka itu melihat dari integritas kamu, dari kualitas kamu. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah merasa muak ya, merasa udah nggak sreg banget nih kerja di kantor ini atau di usaha yang sekarang, kamu tetap melakukan usaha dan pekerjaan sebaik-baiknya. Itu akan menjadi penilaian buat pemberi kerja berikutnya, buat customer kamu berikutnya. Ya, jadi di sini juga aku merasakan buat yang merintis usaha atau sudah merintis dari 2023 dan sebelumnya, mungkin banyak tantangan ya, terutama di 2023. Di sini kamu tidak perlu stop ya, kamu terus maju, kamu hadapi ya semua tantangan ya, kamu lewati semua rintangan, kemungkinan kamu akan bisa mencapai tujuan ya dengan sukses. Bahkan bukan hanya usaha atau pekerjaan kamu yang sukses, tapi diri kamu itu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, yang aku rasakan di sini seperti itu. Buat kamu yang punya masalah ya dengan rekan kerja atau dengan atasan, dengan customer, kelihatannya akan bisa diperbaiki ya di tahun 2024. Ya, yang penting kuncinya kamu tetap memberikan yang terbaik. Oke. So, untuk usaha dan karir ya, di sini sih yang aku rasakan kamu itu harus tetap optimis, karena segala sesuatunya itu masih bisa diusahakan dan akan bisa mencapai solusi yang terbaik. Dan di sini ada pesan juga ya, full moon in Cancer. Coba kamu lihat di tahun 2024, full moon in Cancer itu di bulan apa ya atau kapan. Di situ ada clue atau pertanda yang cukup jelas untuk kamu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke keuangan ya. Keuangan di 2024 untuk semua zodiak. Wow, the end of a tough cycle approach. Yes, so try. It is safe to be seen. Ya, aku melihat ada kemungkinan perbaikan di tahun 2024 ya. Sebagian besar akan membaik ya keuangannya. Kelihatannya buat kamu yang mengalami kesulitan atau mungkin di 2023 itu mengalami penurunan, maka di 2024 semuanya itu akan bisa selesai. Akan ada awal yang baru ya. Keuangan kamu itu akan membaik, yang sudah baik akan lebih baik lagi. Di sini mungkin ini ada kaitannya dengan usaha ya. Jadi ada baiknya kamu itu mencari orang-orang ya. Kamu berpartner, berkolaborasi dengan bidang usaha yang sama atau pekerjaan yang bidangnya sama ya. Jadi kalian itu bisa sharing experience, bisa diskusi, bisa saling memberi support gitu ya. Kamu nggak usah ragu-ragu ya, karena kelihatannya kamu akan bisa menemukan orang-orang yang cocok ya. Jadi mungkin di 2023 atau sebelumnya kamu itu sendirian, segala sesuatunya sendiri. Ada kemungkinan di tahun 2024 kamu itu menemukan partner atau kelompok yang satu tujuan ya. Jadi ada baiknya ya kalau terkait keuangan di tahun 2024 kamu itu mencari semacam networking ya, atau teman-teman baru. Dan bisa juga kalau misalnya kamu itu mencari
sampingan ya. Jadi bukan hanya usaha yang sekarang atau bukan hanya bekerja di satu tempat aja. Yang penting itu tidak bentrok ya, tidak menyalahi aturan. Kemungkinan akan sukses, akan menambah pundi-pundi keuangan kamu. Ya, yang aku rasakan sih keuangan ini prospektif ya. Jadi bukan hanya dari hasil usaha yang sekarang, bukan hanya dari gajian, tapi kamu bisa menambah apakah itu dari investasi atau usaha sampingan ya. Ya memang kamu harus bisa apa ya istilahnya ya, di sini tuh seperti bunglon. Kamu itu jangan hanya melakukan yang itu-itu aja atau kayak yang sesuai passion aja. Mungkin ada usaha sampingan itu nggak sesuai passion tapi itu bisa menghasilkan ya, dan itu ya istilahnya dibutuhkan. Yang penting kamu tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar aturan. Maka kamu sebaiknya mengambil atau melakukan usaha sampingan itu. Ya, pada intinya keuangan akan membaik ya di 2024. Kamu bisa lihat full moon in Capricorn ini kapan. Di situ ada sinyal-sinyal atau pertanda yang lebih jelas. Nah, kamu bisa reading juga ya di bulan itu, atau juga menonton ya video-video yang terkait full moon in Capricorn. Oke, sekarang kita langsung ke percintaan. Untuk percintaan, ini bisa untuk single maupun couple ya. Jadi yang masih sendiri atau sudah berpasangan, oke. Protection, I see. Di sini ada no ya. Kemudian di sini ada communication is key, new moon in Gemini. Ya, di percintaan aku merasakan ada saran ya untuk berhati-hati dalam berkomunikasi. Ya, ada kemungkinan salah paham atau kayak kurangnya komunikasi juga bisa ya. Itu membuat hubungan kalian itu seperti tidak berjalan baik. Dan yang aku rasakan mungkin untuk beberapa single, ini bukan tahun yang tepat ya untuk mencari pasangan. Kemudian di sini ada protection. Consider who you allow to take your energy and who you give it away to freely. Ya, aku merasakan di sini ya, buat yang sudah berpasangan ya, terutama hindari ribut-ribut atau kayak hal-hal sepele dibesar-besarkan. Ya, jadi karena itu akan bisa membuat kalian itu kehabisan energi ya, drain. Jadi kamu tuh akan timbul rasa sebel dan lama-lama benci sama pasangan ya. Karena sebenarnya hal-hal sepele itu ya nggak perlu dibesar-besarkan. Kalau terlalu dibesar-besarkan, itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan rasa kesel, rasa sebel. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat hubungan kalian jadi renggang, bahkan jadi putus ya, retak gitu ya. Yang aku rasakan juga di sini buat single, ada baiknya kamu itu lebih memproteksi diri ya. Memang di communication is key dan no ini aku merasakan ada energi apakah kamu salah pilih ya. Mungkin kamu menyukai seseorang karena dia itu kelihatannya baik ya, dia itu kelihatannya sabar. Tapi ketika sudah PDKT, ternyata 180 derajat berbeda daripada yang kelihatan di permukaan. Maka kamu harus berhati-hati ya, jangan sampai salah pilih. Ya, cuma di sini bukan berarti kamu itu benar-benar tidak boleh menjalin hubungan. Ya, jadi ini hanya sebagai rambu-rambu. Dan ini adalah energi secara kolektif ya. Jadi tidak semuanya itu diterapkan ke satu persatu orang ya. Untuk percintaan memang dibanding dari karir, usaha dan keuangan, di sini kurang positif ya energinya. Tapi ini kan masih bisa berubah. Segala sesuatu itu masih bisa berubah, dan kalau ada sesuatu yang negatif itu masih bisa diusahakan untuk berubah atau dijadikan rambu-rambu. Kemudian pesannya juga ya, karena di sini komunikasi,
Berarti memang sebelum kamu itu memutuskan ya untuk menjalin hubungan, perlu diperbanyak ya komunikasinya. Karena inti dari hubungan itu adalah komunikasi. Cinta itu nomor 2 ya, tapi komunikasi itu nomor 1. Setelah komunikasi ya cinta itu bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya cinta duluan, tapi komunikasinya itu nggak nyambung, yang ada tetap menjalin ya, terjadi hubungan, kelihatannya itu bisa nggak langgeng atau malah awet rajet. Ya, jadi kayak nggak putus-putus tapi kayak toksik aja gitu ya, saling menyakiti satu sama lain. Jangan sampai seperti itu. Dan di sini juga ada pesan ya, di New Moon in Gemini, coba kamu lihat ya, kamu nonton tentang Gemini atau New Moon in Gemini, di situ kamu akan mendapatkan pertanda atau kejadian di seputar New Moon in Gemini. Itu juga bisa menjadi sinyal ya. Oke, nah kalau disimpulkan secara keseluruhan ya untuk kehidupan terkait babak baru di 2024, kemungkinan besar ya masalah-masalah yang sudah terjadi sekian lama, terutama ini terkait dengan personal ya, akan bisa selesai. Kuncinya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik, memperbaiki komunikasi. So, secara overall ya, babak baru di tahun 2024 itu membaik ya, tidak seburuk atau tidak memburuk. Ya, tidak seburuk yang kamu bayangkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam afirmasi gitu ya. Jadi kalau misalnya keadaan kalian sedang tidak baik-baik aja, kemudian kamu itu pesimis ya melihat ke depan, mudah-mudahan ini bisa membuat kamu itu lebih optimis, lebih termotivasi bahwa segala sesuatunya itu masih bisa berubah. Oke, so demikian dulu reading untuk kali ini. Semoga membantu. See you and take care.